Halo Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dan dalam acara ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya Shirley Angelin Kusuma dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini kita akan membahas mengenai brain rot. Apa itu brain rot? Di era digital, istilah brain rot atau kerusakan otak populer digunakan untuk menggambarkan kelelahan mental dan penurunan kognitif akibat dari konsumsi berlebihan konten media berkecepatan tinggi tapi berkualitas rendah, seperti TikTok, YouTube Short, atau meme. Fenomena ini menjadi tantangan bagi orang tua dalam melindungi anak dari dampak negatif paparan layar yang tidak terkontrol. Mini parenting ini membahas implikasi brain rot pada anak dan strategi praktis untuk membangun kebiasaan digital yang sehat. Dampak brain rot pada anak apa saja? Brain rot dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam beberapa hal berikut ini. Penurunan daya konsentrasi. Karena otak terbiasa dengan stimulasi instan dari TikTok, YouTube Short, dan lain sebagainya, anak menjadi sulit fokus pada aktivitas yang membutuhkan pemikiran mendalam, seperti belajar misalnya. Kemudian kebiasaan instan gratifikasi. Anak menjadi tidak sabar, mudah bosan, dan selalu mencari hiburan dengan cepat. Gangguan interaksi sosial. Preferensi untuk dunia digital dapat mengurangi kemampuan komunikasi tatap muka. Kemudian, peniruan konten-konten yang tidak kontekstual. Anak mengulang tren atau lelucon viral tanpa memahami maknanya. Lalu tanda-tanda brain rot apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua? Yang pertama, anak gelisah jika tidak memegang gadget. Kemudian sulit menyelesaikan tugas tanpa gangguan dari notifikasi atau video pendek. Yang ketiga, meniru perilaku atau bahasa-bahasa kasar dari konten online. Dan kita bisa melihat dari prestasi akademiknya yang menurun akibat kurang mampunya anak dalam berkonsentrasi. Untuk memahami mengapa brain rot berbahaya bagi perkembangan anak, penting melihat dampaknya pada struktur dan fungsi otak melalui lensa neuroscience. Otak anak, terutama di masa pertumbuhan 0-18 tahun, memiliki neuroplastisitas yang tinggi. Kemampuan untuk membentuk koneksi syaraf baru berdasarkan pengalaman, itu yang disebut dengan neuroplastisitas. Paparan konten digital yang tidak sehat dapat mengganggu proses ini dan justru mempengaruhi beberapa area otak berikut ini. Yang pertama, PFC. Mungkin orang tua sudah pernah mendengar mengenai PFC atau prefrontal cortex. Prefrontal cortex atau pusat kontrol eksekutif memiliki fungsi normal, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pengendalian impuls, merencanakan sesuatu hal, dan konsentrasi. Bagian ini matang secara perlahan hingga usia 25 tahun hingga akhir usia 20-an. Dampak brain rot, konten cepat seperti TikTok atau YouTube Shorts mengaktifkan sistem dopaminergic atau sirkuit penghargaan secara intens, tetapi justru melemahkan stimulasi PFC. Studi MRI menunjukkan bahwa paparan stimulasi berlebihan mengurangi aktivitas di prefrontal cortex, membuat anak cenderung impulsif dan sulit menunda kepuasan atau yang disebut dengan delay gratification. Akibatnya, anak menjadi kesulitan untuk fokus pada tugas akademis yang membutuhkan pemikiran kritis atau analisis mendalam. Yang kedua, sistem dopamin. Kecanduan stimulasi yang instan. Fungsi normal dopamin adalah neurotransmitter yang terkait dengan motivasi, kesenangan, dan pembelajaran. Sistem ini dirancang untuk memberi rasa puas saat kita mencapai tujuan, misalnya menyelesaikan buku atau memenangkan permainan. Tapi dampak brain rot pada dopamin ini adalah konten pendek 8-15 detik atau 30 detik dirancang untuk memicu lonjakan dopamin cepat melalui kejutan visual, humor, atau plot twist.
otak anak menjadi terkondisi untuk terus mencari hit dari dopamin berikutnya, di mana hal ini mirip dengan mekanisme kecanduan. Penelitian di Nature Communication tahun 2022 menunjukkan bahwa paparan media sosial berlebihan mengurangi sensitivitas reseptor dopamin, sehingga anak membutuhkan stimulasi yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi untuk merasakan kesenangan yang sama sebelumnya. Tentu hal ini menjelaskan mengapa anak menjadi mudah bosan dengan aktivitas offline yang lambat kesannya. Lalu bagaimana dengan hipokampus, pusat pembelajaran dan memori? Fungsi normal hipokampus berperan dalam pembentukan memori jangka panjang dan konsolidasi informasi. Dampak dari brain rot pada hipokampus adalah konten digital yang dangkal, misalnya tantangan viral atau video prank, tidak memicu pemrosesan mendalam atau diprocessing, sehingga informasi tidak tersimpan di hipokampus. Studi dari Harvard mengatakan bahwa anak yang terbiasa multitasking, seperti menonton video sambil mengerjakan PR, menunjukkan volume hipokampus lebih kecil dibandingkan anak dengan kebiasaan fokus yang tunggal. Amigdala dan sistem stres mempunyai fungsi normal mengatur respon emosional, terutama rasa takut dan kecemasan. Dampak pada amigdala dari brain rot adalah paparan konten negatif seperti cyberbullying atau adegan kekerasan mengaktifkan amigdala berlebihan, memicu produksi hormon stres atau kortisol. Efek jangka panjangnya, tingkat kortisol menjadi tinggi, dapat merusak koneksi saraf di PFC dan hipokampus, memperparah gejala brain rot seperti menjadi pelupa dan emosi tidak stabil. Kemudian di ganglia basalis, di mana ini adalah pusat kebiasaan otomatis. Fungsi normalnya adalah mengontrol pembentukan kebiasaan dan gerakan otomatis, misalnya mengayuh sepeda. Dampak brain rot pada ganglia basalis adalah kebiasaan scrolling tanpa tujuan mengaktifkan ganglia basalis, membuat anak secara refleks membuka gadget meskipun tidak ada tujuan yang jelas. Neuroplasticity yang negatif, semakin sering kebiasaan ini diulang, semakin kuat jalur sarafnya, sehingga sulit dihentikan tanpa intervensi. Terjadilah neuroplasticity yang negatif. Kemudian sistem atensi atau parietal korteksnya. Fungsinya sebenarnya pada lobus parietal ini mengatur perhatian selektif, kemampuan fokus pada satu hal sambil mengabaikan gangguan. Namun karena brain rot, konten multitasking seperti notifikasi terus-menerus justru melatih otak untuk terpecah konsentrasinya. Kembali dibuktikan oleh penelitian di Journal of Pediatrics 2023, anak dengan paparan media digital yang tinggi menunjukkan penurunan aktivitas di lobus parietal yang berkorelasi dengan nilai akademik yang lebih rendah. Jadi mari kita mempelajari dua strategi dalam mengatasi brain rot. Yang pertama adalah strategi parenting berbasis neuroscience. Pertama, latih anak untuk melakukan deep work. Beri tugas yang membutuhkan fokus 20-30 menit. Misalnya menyelesaikan puzzle, membaca buku, untuk memperkuat koneksi PFC-nya dengan hipokampusnya. Kemudian, batasi paparan dopamin cepat. Gunakan timer untuk membatasi akses ke platform, short form content. Ganti dengan aktivitas yang memberi dopamin sehat, seperti olahraga atau bermain musik. Yang ketiga, stimulasi sistem sensori motor. Aktivitas fisik, misalnya berlari, menari, ini mengaktifkan ganglia basalis secara positif, mengimbangi kebiasaan pasif menatap layar. Kemudian kita belajar strategi yang kedua adalah pola pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, atur batasan penggunaan gadget. Kita bisa mengikuti rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Anak di bawah 2 tahun tidak disarankan terpapar layar gadget sama sekali dan maksimal 1 jam per hari untuk anak yang lebih dari 2 tahun.
Kemudian gunakan fitur parental control seperti Google Family Link atau checking screen time rutin setiap harinya untuk membatasi akses yang berlebihan. 2. Prioritaskan konten berkualitas. Arahkan anak ke platform yang edukatif seperti Keep in School, Zenius, atau tontonan yang merangsang kreativitas. Atau di Geku-Gikunya YKB TV. Temani anak saat berselancar di media sosial untuk memberi pemahaman kritis tentang konten. Kemudian bangun kebiasaan offline yang menarik. Dorong kegiatan fisik, olahraga, bermain di luar, kreativitas menggambar, membaca buku cerita, dan buat zona bebas gadget, misalnya di meja makan atau di kamar tidur, untuk meningkatkan interaksi keluarga. Jangan lupa orang tua jadi contoh yang baik. Kurangi kebiasaan scrolling di depan anak. Tunjukkan aktivitas alternatif seperti memasak bersama atau berkebun. Ajarkan literasi digital sejak dini. Jelaskan cara membedakan konten bermanfaat dan konten yang clickbait. Ingatkan bahwa tidak semua tren di internet pantas untuk ditiru. Kemudian ciptakan lingkungan digital yang sehat. Libatkan anak dalam menetapkan aturan. Misalnya pada remaja, diskusikan bersama-sama dengan anak remaja kita batasan waktu layar agar mereka merasa bertanggung jawab. Gunakan teknologi dengan bijak. Blokir situs tidak pantas, tetapi beri penjelasan juga mengapa hal itu dilakukan. Kemudian ajak anak terhubung dengan alam, aktivitas di alam terbuka, berkemah, jalan-jalan di taman, membantu mengembalikan keseimbangan mental kita. Dan yang pasti juga ajari regulasi emosi. Latih anak mengenali emosi melalui permainan peran atau meditasi sederhana, atau dengan menyadarkan melalui kejadian-kejadian dan kehidupan sehari-hari yang kita bahas bersama anak-anak. Ini akan membantu mengurangi aktivitas amigdala yang berlebihan. Dan dari sudut neuroscience, brain rot bukan sekedar istilah populer, melainkan fenomena nyata yang mengubah struktur dan fungsi otak anak. Dengan memahami mekanisme biologis di baliknya, orang tua dapat mengambil langkah lebih efektif untuk melindungi perkembangan kognitif dan emosional anak. Kuncinya adalah menyeimbangkan stimulasi digital dengan aktivitas yang mendukung ke arah neuroplastisitas yang sehat, sehingga otak anak tumbuh optimal di era serba cepat ini. Dengan demikian, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan pengasuhan proaktif di era digital. Brain rot bukanlah hal yang tidak terhindarkan, maka kita perlu melakukan pengasuhan proaktif. Jangan terjebak dalam pola larang total, karena teknologi adalah alat, dan tugas orang tua adalah membimbing anak menjadi pengguna yang cerdas dari alat itu. Mulailah dengan langkah kecil, seperti mengganti 30 menit waktu layar dengan permainan papan atau board game, kita main bersama. Dan bisa juga diskusi ringan antara anggota keluarga untuk membangun kebiasaan yang lebih seimbang dan membangun kebiasaan berpikir kritis. Dengan pendekatan disiplin positif, orang tua dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara sehat tanpa kehilangan momen tumbuh kembang yang penting. Kuncinya adalah konsistensi, komunikasi terbuka, dan memberikan alternatif aktivitas yang memenuhi kebutuhan stimulasi anak. Parents, kebiasaan scrolling dan menonton konten cepat atau durasi pendek di platform digital TikTok, YouTube, Short, dan platform digital lainnya yang terutama berisikan pesan negatif, sangat dangkal dan kosong secara rohani, ternyata dapat menyebabkan brain rot atau kerusakan pada struktur dan fungsi otak pada anak. Sebagai upaya memitigasi brain rot, maka kita para parents harus menerapkan strategi praktis dengan membangun kebiasaan digital yang sehat dalam lingkup keluarga, seperti yang sudah diulas oleh Ibu Shirley tadi. Selain itu, kita juga perlu menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak agar dapat menyaring konten dari lensa iman Kristiani. Seperti pertama, menanamkan nilai tentang memuliakan Tuhan dengan menjaga tubuh dan pikirannya,
karena tubuh dan pikiran adalah bait Allah. Kedua, mengajarkan nilai bahwa anak dapat memilih konten bukan berdasarkan viral atau sekedar hiburan saja, tetapi berdasarkan nilai iman Kristiani bahwa segala sesuatu boleh, tetapi tidak semua berguna. Namun parents, paling penting adalah bukan hanya sekedar melarang dan memberi nasihat kepada anak-anak kita, tetapi juga memberikan pendampingan dengan penuh kasih dan menjadi teladan bagi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tuhan beserta parents sekalian. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu kita yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Kiku di kanal YouTube YKB TV. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.